Bayangin kalau kamu bisa menciptakan suasana di rumah atau tempat kerjamu yang bikin energi positif terus mengalir. Bukan cuma bikin hati adem, tapi juga bikin rezeki kamu makin lancar. Misalnya, coba deh letakkan tanaman hias kecil di pojok ruanganmu. Tanaman kayak sirih gading atau lidah mertua katanya bisa ngebus energi positif yang mendukung kemakmuran. Atau, kalau kamu punya budget lebih, coba pasang air mancur mini di rumah. Suara gemericik airnya enggak cuma bikin suasana jadi tenang, tapi juga simbol aliran rezeki yang lancar. Hari ini, kita bakal bahas 11 tempat dan elemen serupa yang bisa kamu terapkan buat ngebus keberuntungan finansialmu. Mulai dari hal-hal simple kayak tanaman hias, sampai tips feng shui yang gampang banget dicoba. Yuk, kita mulai sama-sama dan cari tahu mana yang paling cocok buat kamu. 1. Pojok kekayaan di rumah menurut feng shui. Nah, buat kamu yang tinggal di rumah kecil atau kontrakan, enggak usah khawatir, karena setiap rumah pasti punya pojok kekayaannya sendiri. Biasanya, area ini ada di bagian tenggara rumah. Coba deh, cek ruanganmu. Kalau udah ketemu, kamu bisa langsung aktifin energinya pakai barang-barang sederhana, kayak tanaman hias kecil, atau botol air mineral yang diisi air bersih. Tanaman hias seperti sirih gading atau lidah mertua itu juaranya. Loh, mereka murah, gampang dirawat, dan katanya bisa bikin rezeki lancar. Tapi ingat ya, jangan cuma naruh tanaman doang terus ditinggal begitu aja. Kamu juga harus rajin nyiram sama pastiin area itu tetap bersih. Kalau pojok kekayaan kamu kotor atau penuh sampah, wah, bisa-bisa malah bikin energi negatif numpuk. Jadi, mulai sekarang cobalah untuk menjaga kebersihan di area ini. Enggak perlu beli barang mahal, cukup manfaatin apa yang udah ada di rumah. Siapa tahu, langkah kecilmu ini bisa jadi awal dari perjalanan menuju keberuntungan finansial. 2. Vas kekayaan sebagai simbol kemakmuran. Kalau kamu pengen bikin simbol kemakmuran tapi budget lagi tipis, coba deh bikin vas kekayaan versi kamu sendiri. Vas kekayaan ini enggak harus mewah kok. Kamu bisa pakai vas bekas, toples kaca, atau bahkan gelas plastik transparan yang udah enggak kepakai. Isi vas ini dengan benda-benda simbolis kayak koin logam bekas atau bunga segar yang murah meriah, misalnya melati atau mawar lokal. Bunga warna cerah kayak kuning atau merah katanya bisa bikin suasana rumah jadi lebih positif. Yang penting, vas ini jangan kosong ya. Kekosongan dianggap sebagai simbol stagnasi dalam feng shui. Jadi, isi aja dengan apapun yang menurut kamu bermakna positif. Misalnya, kamu bisa naruh koin-koin recehan yang kamu kumpulin dari belanja harian. Dengan cara ini, vas kekayaan enggak cuma jadi pajangan, tapi juga alat buat ngebuat kamu lebih sadar soal pentingnya menabung dan bersyukur. Coba deh, mulai sekarang. Siapa tahu rezeki kamu bakal makin lancar. 3. Akuarium ikan sebagai pembawa keberuntungan finansial. Punya akuarium ikan di rumah katanya bisa bikin rezeki makin mengalir loh. Tapi tenang aja, kamu enggak perlu beli akuarium besar atau ikan mahal kayak arwana buat dapetin manfaatnya. Cukup pakai ember plastik bersih atau wadah transparan lainnya, terus isi sama ikan mas atau ikan cupang yang harganya cuma beberapa ribu rupiah aja. Warna cerah ikan ini dipercaya melambangkan kemakmuran. Kalau kamu rajin ngurusin ikan ini, siapa tahu rezeki kamu juga bakal ikutan hidup. Selain itu, suara gemericik air dari akuarium bisa bikin suasana rumah jadi lebih adem. Ini cocok banget buat kamu yang lagi stres mikirin kondisi keuangan. Merawat ikan juga bisa jadi aktivitas seru buat keluarga loh. Kamu bisa ajak anak-anak atau pasangan buat bantu kasih makan ikan atau ganti airnya. Dengan begini, kamu nggak cuma dapetin energi positif, tapi juga momen kebersamaan yang berharga. Yuk, mulai sekarang coba deh pelihara ikan di rumah. 4. Pantai lokal sebagai sumber inspirasi. Enggak perlu jauh-jauh ke Saint-Tropez atau destinasi mewah lainnya buat dapetin inspirasi tentang kekayaan. Di Indonesia aja ada banyak pantai indah yang bisa kamu kunjungi dengan biaya terjangkau, kayak
Pantai Parangtritis di Yogyakarta atau Pantai Kuta di Bali. Coba deh, luangkan waktu buat main ke pantai lokal terdekat. Suasana alam yang asri dan angin sepoi-sepoi bisa bikin pikiran kamu lebih jernih. Siapa tahu, ide-ide baru buat nambah penghasilan muncul pas kamu lagi santai di pinggir pantai. Selain itu, banyak masyarakat lokal yang berhasil memanfaatkan potensi pantai buat cari nafkah. Misalnya, mereka bikin warung kecil, jual kerajinan tangan, atau bahkan jadi pemandu wisata dadakan. Kamu juga bisa belajar dari mereka gimana caranya bikin peluang dari hal-hal sederhana. Jadi, mulai sekarang coba deh eksplor tempat-tempat wisata lokal di daerah kamu. Selain hemat, kamu juga bisa dapetin inspirasi baru buat meningkatkan pendapatan. Kelima, weton tibo sandang dalam budaya Jawa. Kalau kamu orang Jawa atau pernah dengar soal weton, pasti tahu dong kalau ada beberapa weton yang dipercaya membawa keberuntungan finansial. Salah satunya adalah weton tibo sandang. Orang yang lahir di weton ini katanya punya karakteristik unik yang bikin mereka lebih mudah dapetin rezeki. Tapi, meskipun kamu enggak lahir di weton ini, kamu tetap bisa belajar dari nilai-nilai tradisional Jawa buat ngebangun mindset positif. Orang Jawa percaya bahwa rezeki itu gabungan antara takdir, usaha keras, dan hubungan baik sama orang lain. Jadi, mulai sekarang, cobalah buat lebih peduli sama orang-orang di sekitarmu. Misalnya, kamu bisa bantu tetangga yang lagi kesulitan atau kasih dukungan ke teman yang lagi butuh motivasi. Dengan menciptakan hubungan yang harmonis, kamu juga bakal dapetin dukungan dari orang lain. Ingat ya, rezeki itu enggak cuma soal uang, tapi juga soal kebahagiaan dan kedamaian hati. 6. Air terjun atau elemen air mengalir. Air itu simbol aliran rezeki. Jadi kalau kamu mau nge-boost energi positif di rumah, coba deh manfaatin elemen air. Kalau enggak ada kolam ikan atau air mancur, kamu bisa pakai botol air mineral yang diisi air bersih. Letakkan botol ini di pojok kekayaan atau di area strategis lainnya di rumah. Pastikan airnya diganti secara rutin biar tetap segar. Kalau kamu pengen suasana yang lebih natural, coba deh kunjungi air terjun lokal di akhir pekan. Suara gemericik air dari air terjun bisa bikin pikiran kamu lebih fresh dan fokus. Selain itu, air juga bisa jadi pengingat buat kamu agar selalu bersyukur atas apa yang udah kamu miliki. Ketika kamu lihat air mengalir, bayangkan kalau rezeki kamu juga bakal mengalir dengan lancar, asalkan kamu rajin berusaha dan berdoa. Mulai sekarang, coba deh tambah elemen air di rumahmu. Enggak perlu yang mahal-mahal, cukup pakai apa yang udah ada. Siapa tahu, rezeki kamu bakal makin deras kayak air terjun. 7. Ruang kerja yang baik untuk produktivitas. Ruang kerja yang nyaman itu penting banget buat ngeboost produktivitasmu. Tapi enggak perlu beli meja atau kursi mahal kok. Kamu bisa pakai meja dan kursi yang udah ada di rumah, asalkan area kerjamu rapi dan bebas dari kekacauan. Kalau mejamu berantakan, wah, bisa-bisa fokus kamu ikutan buyar. Jadi, mulai sekarang coba deh bersihin area kerjamu biar lebih nyaman. Pencahayaan juga penting nih. Kalau bisa, pilih tempat yang dekat sama jendela biar kamu bisa nikmatin cahaya matahari. Kalau ruanganmu kurang cahaya, cukup tambahin lampu meja yang terang. Kamu juga bisa hias area kerjamu dengan tanaman hias kecil atau foto keluarga biar suasana jadi lebih hangat. Dengan menciptakan ruang kerja yang mendukung, kamu bakal lebih semangat buat kerja atau belajar. Yuk, mulai sekarang coba deh atur ulang area kerjamu. 8. Kodok 3 kaki, money frog, sebagai simbol keberuntungan. Kodok 3 kaki atau money frog itu salah satu simbol feng shui yang populer banget buat ngeboost rezeki. Tapi, kalau kamu enggak punya budget buat beli patung kodok mahal, tenang aja. Kamu bisa bikin versi sederhana pakai bahan-bahan bekas kayak tanah liat atau kardus. Gambar aja kodok dengan 3 kaki, terus letakkan di dekat pintu masuk rumahmu. Pastikan kodok ini menghadap ke dalam rumah biar energi positifnya enggak lari keluar. Selain itu, kamu juga bisa cetak gambar kodok 3 kaki dari internet, terus tempel di dinding.
Yang penting itu niat kamu buat ngebuat suasana rumah lebih positif. Dengan cara ini, kamu nggak perlu keluar duit banyak, tapi tetap bisa dapetin manfaat dari simbol keberuntungan ini. Mulai sekarang, coba deh bikin versi sederhana money frogmu sendiri. Siapa tahu rezeki kamu bakal makin lancar. 9. Jepang. Pelajaran dari budaya disiplin. Kalau ngomongin soal negara yang punya budaya kerja luar biasa, pasti langsung kepikiran Jepang, kan? Meskipun kamu nggak bisa langsung terbang ke sana buat belajar langsung, kamu bisa kok mengambil pelajaran dari nilai-nilai mereka yang simple tapi powerful. Salah satu konsep yang sering dipakai di Jepang adalah kaizen, yang artinya perbaikan berkelanjutan. Nah, ini cocok banget buat kamu yang lagi mikirin cara meningkatkan kondisi finansialmu. Enggak perlu langsung bikin perubahan besar-besaran. Mulai aja dari hal kecil kayak nabung Rp5.000 sehari atau belajar skill baru lewat YouTube atau kursus online gratis. Selain itu, disiplin juga jadi kunci utama orang Jawa buat sukses. Misalnya, mereka enggak buru-buru upgrade gaya hidup meskipun udah punya penghasilan gede. Kamu juga bisa coba prinsip ini dalam hidupmu. Mulai sekarang, cobalah untuk bikin jadwal harian yang teratur dan patuhi jadwal itu. Misalnya, bangun pagi lebih awal atau atur waktu buat fokus kerja tanpa gangguan HP. Dengan menciptakan kebiasaan baik kayak gini, kamu bakal ngerasain perubahan positif dalam hidupmu. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal menuju kesuksesan finansial. 10. Kucing, pemanggil keberuntungan, maneki neko dalam budaya Tiongkok. Kalau kamu pernah jalan-jalan ke toko atau restoran Tiongkok, pasti sering nemuin patung kucing kecil lucu yang tangannya kayak lagi ngacung-ngacung gitu kan? Nah, itu namanya maneki neko, atau lebih dikenal sebagai kucing pemanggil keberuntungan. Katanya sih, kucing ini bisa bikin rezeki mengalir deras ke rumah atau tempat usaha kamu. Patung ini sering ditempatkan di pintu masuk toko buat mengundang pelanggan. Kalau kamu punya usaha kecil-kecilan, misalnya warung makan atau toko kelontong, coba deh taruh patung kucing ini di meja kasir atau dekat pintu. Tapi nggak cuma buat yang punya usaha kok. Kamu juga bisa manfaatin kucing ini buat ngebus energi positif di rumah. Misalnya, letakkan di pojok kekayaan atau di ruang tamu. Ada beberapa versi warna kucing ini loh. Kalau kamu pengen fokus ke kekayaan, pilih yang warna emas atau kuning. Kalau mau daganganmu laris, pilih yang warna merah atau hijau. Kamu enggak perlu beli yang mahal-mahal. Cukup cari versi murah di toko online atau pasar tradisional. Dengan menaruh kucing ini di tempat strategis, siapa tahu rezeki kamu bakal makin lancar kayak air terjun. 11. Taj Mahal, India. Simbol kemegahan dan kekayaan budaya. Kita semua tahu kalau Taj Mahal itu salah satu bangunan paling ikonik di dunia. Tapi tahukah kamu kalau tempat ini juga bisa jadi inspirasi buat kita? Taj Mahal dibangun sebagai simbol cinta abadi. Tapi di balik kemegahannya ada nilai-nilai tentang kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Bayangin aja, butuh puluhan tahun dan ribuan pekerja buat ngebangun monumen ini. Nah, ini bisa jadi pengingat buat kita bahwa kesuksesan finansial juga butuh proses yang enggak instan. Meskipun kamu enggak bisa langsung ke Taj Mahal, kamu bisa belajar dari makna di balik kemegahannya. Misalnya, mulai sekarang cobalah buat sabar dalam menghadapi tantangan finansial. Jangan buru-buru nyerah kalau rencanamu belum berhasil. Kamu juga bisa ambil pelajaran dari para pedagang lokal di sekitar Taj Mahal. Mereka memanfaatkan keindahan monumen ini buat cari nafkah, kayak jualan souvenir atau jadi pemandu wisata. Jadi, mulai sekarang coba deh pikirin gimana caranya kamu bisa manfaatin potensi di sekitarmu buat nambah penghasilan. Siapa tahu ide brilianmu bakal lahir dari situ.